melanjutkan pemenuhan kebutuhan dana dengan saham atau obligasi rencana A dan rencana B. Di sini dijelaskan bahwa laba sebelum bunga obligasi dan sebelum pajak itu 900 juta ini ya. Manajemen memperkirakan bahwa setelah ekspansi atau meningkat, perusahaan akan memperoleh laba. Nah, ini labanya sebelum pajak dan sebelum sebelum bunga 900 juta. Kemudian dikurangi beban bunga obligasi 10%. Di sini untuk rencana A tidak ada beban bunga obligasi, tetapi di rencana B dijelaskan bahwa dengan menerbitkan obligasi dengan tingkat bunganya 10%, jadi didapatkan 100 juta. Dari mana 100 juta? 10% dikalikan dengan nominalnya sejumlah 1 miliar. Rencana A 900 juta, rencana B didapatkan 800 juta. Kemudian laba sebelum pajak penghasilannya 35%. 35% dikalikan 900 juta untuk rencana A didapatkan 315 juta. Sedangkan rencana B didapatkan 280 juta. Dari 35 juta ini dikalikan 800 juta. Sehingga laba bersihnya untuk rencana A 585 juta, sedangkan rencana B 520 juta. Kemudian kita akan mencari laba per lembar sahamnya. Untuk rencana A tadi telah dijelaskan ditambah 100.000 lembar saham beredar yang semula 200 lembar, kemudian rencana A dia menerbitkan lagi 100.000 lembar, otomatis menjadi 300.000 lembar. Untuk rencana B dia tetap memiliki saham 200 lembar tanpa tambahan apapun, sehingga untuk rencana A per lembarnya didapatkan 1.950. Dari mana? 585 juta dibagi 300 lembar, 300.000 lembar. Sedangkan untuk rencana B 520 juta dibagi 200 lembar didapatkan 2.600. Sehingga untuk rencana A dan rencana B ini diuntungkan atau diuntungkan pada rencana B karena dia tidak mengubah lembar sahamnya, dia tetap menjadi 200.000 lembar. Jenis obligasi, yang pertama ada obligasi berseri, yaitu obligasi yang terdiri dari beberapa seri dengan tanggal jatuh yang berbeda-beda. Kemudian obligasi sinking fund, di sini menjelaskan bahwa perusahaan yang mengeluarkan obligasi disyaratkan untuk menyisihkan sejumlah kekayaan perusahaan disebut sinking fund yang diinvestasikan sedemikian rupa. Next, obligasi atas nama dan obligasi atas unjuk. Obligasi atas nama, pada surat obligasi dicantumkan nama pemilik obligasi. Sedangkan obligasi atas unjuk di sini ketika kalian melunasi obligasi yang diberi amanat itu adalah orang. Nah, dibayarkan kepada orang yang ditunjuk surat obligasinya. Jadi di sini obligasi atas unjuk otomatis tidak pada pembelian seperti atas nama ini. Next, obligasi dengan jaminan dan obligasi tanpa jaminan. Obligasi dengan jaminan, obligasi yang dijamin dengan harta kekayaan perusahaan. Kemudian penerbitan obligasi. Apabila perusahaan mengeluarkan obligasi, maka obligasi tersebut biasanya dijual kepada suatu perusahaan peminjam emisi, yaitu disebut underwriter. Kemudian dengan demikian perjanjian obligasi merupakan suatu kontrak tertulis antara perusahaan penerbit obligasi dengan pemegang obligasi. Apabila obligasi dijual kepada pembeli obligasi yang banyak jumlahnya, maka mereka dapat diwakili oleh suatu trustee. Trustee bertugas untuk memonitor tindakan perusahaan penerbit obligasi sehingga perusahaan mematuhi ketentuan yang tercantum dalam perjanjian obligasi. Next, perdagangan obligasi. Pemegang obligasi bisa mengubah obligasi yang dimilikinya menjadi uang kas dengan cara menjual obligasi sebesar harga pasar yang berlaku pada saat penjualan di pasar modal. Harga obligasi dinyatakan dalam kurs yang merupakan persentase dari nilai nominal obligasi. Contohnya, obligasi bernilai 100.000 dengan kursnya 97 berarti harga jual obligasi tersebut 97% dari nilai nominal. Sehingga di
didapatkan 97.000, dari 97% dikalikan 100.000. Contohnya di sini Boeing Corporation terdaftar di pasar modal, sedang beredar, tingkat bunganya 5,125% dengan nominalnya 1000 US dollar. Jatuh temponya 2014. Saat ini menghasilkan return 5,747%. Diperdagangkan hari ini berjumlah, taksirannya pada hari ini berjumlah 33.965.000 US dollar. Pada saat penutupan perdagangan mempunyai harga 96,595% atau 965,9 US dollar. Oke. Next ke penentuan nilai pasar obligasi. Seandainya seorang investor bermaksud untuk membeli obligasi, cara menentukan harga yang harus Anda bayar untuk obligasi tersebut. Misalkan PT ABC menerbitkan 10 miliar bunga 0% jangka waktu 20 tahun. Uang yang akan Anda terima kembali hanya 10 miliar pada akhir tahun ke-20. So, otomatis di sini perusahaan tidak akan mau membeli. Karena apa? Di sini ada nilai waktu uang atau time value money. Jumlah yang harus diinvestasikan pada dengan tingkat bunga yang sedang berlaku untuk suatu jangka waktu tertentu di masa yang akan datang disebut nilai sekarang. Oke, jadi di sini otomatis ketika kita akan menginvestasikan uang 10 miliar dan akan diambil di 20 tahun kemudian, otomatis uang yang akan kita terima tidak lagi 10 miliar, tetapi akan ditambahkan dengan harga saat tahun 20 tahun kemudian, harga pasarnya bisa naik. Oke, akuntansi untuk penerbitan obligasi. Yang pertama ada nilai nominal obligasi, tanggal jatuhnya, bunga obligasi, tanggal bunganya. Tanggal bunga di sini tanggal pembayaran bunga obligasi seperti telah disebutkan di atas. Pada umumnya obligasi dibayar setengah tahunan atau 6 bulan sekali. Misalkan obligasi yang mencantumkan tanggal bunga tanggal 1 April dan 1 Oktober. Pada saat perusahaan membuat sebuah memo penerbitan obligasi yang berbunyi disetujui untuk menerbitkan obligasi senilai 8 miliar, bunga 9%, jangka waktunya 20 tahun, tertanggal 1 Januari, bunganya 1 Juli dan 1 Januari. Kemudian jurnal yang dibuat kas pada utang obligasi, kasnya ada di debit, jelas karena di sini perusahaan telah menerima pembayaran atas penerbitan penjualan obligasi 8 miliar pada utang obligasi. Kemudian di sini ada jurnal untuk bunganya. Tanggal 1 Juli beban bunga 360 juta ya. Dari 8 miliar dikalikan 9% dikalikan dengan 6/12 karena setiap 6 bulan sekali. Kemudian utang obligasinya 8 miliar ini ketika perusahaan telah melunasi obligasinya. Jadi yang semulanya kas pada utang, ya kan, utang obligasi yang akan dikeluarkan nanti. Kemudian ketika sudah dilunasi utang obligasi pada kas, kasnya ada di kredit karena perusahaan telah melunasi obligasi. Obligasi dijual di antara dua tanggal bunga. Timbul masalah yang berkaitan dengan bunga sejak tanggal pembayaran bunga terakhir sampai saat terjadi transaksi penjualan yang disebut bunga berjalan. Oke, di sini contohnya perusahaan menjual obligasi pada tanggal 1 Maret seharga 100.000, bunganya 9%, tanggal bunganya 1 Januari dan 1 Juli. Di sini pada periode yang A ini adalah bunga berjalan selama 2 bulan, 1, 2. Kemudian 1 Maretnya ini adalah periode 1 Maret ini adalah penjualannya ya berarti. Nah, menjual obligasinya pada tanggal 1 Maret. Juli ini juga adalah bunganya. Sehingga untuk A ini adalah bunga berjalan yang bukan hak pembeli, yang B ini adalah hak pembelinya. Sehingga perusahaan akan membayar pada total 6 bulan, mulai dari Januari sampai ke Juli. Oke. Pada bagian di atas, penjualan
penjualan obligasi pada tanggal 1 Maret. Maka bunga yang menjadi hak pembeli obligasi selama periode B 1 Maret ke 1 Juli. Sedang bunga selama periode A disebut bunga berjalan selama 2 bulan, bukan hak pembeli. Tetapi pada tanggal 1 Juli perusahaan penerbit obligasi akan membayar bunga untuk satu periode pembayaran bunga untuk 6 bulan, didapatkan 4.500. Jadi 100.000 dikalikan 9% dikalikan 6/12 bulan. Karena itu, agar pembeli obligasi menerima bunga tidak melebihi haknya, maka pada penjualan pembeli akan dibebani bunga selama 2 bulan 1.500. Kas 101.500 pada utang bunga 1.500 dan utang obligasi. Kemudian ini adalah jurnal yang dibuat pada saat perusahaan membayar bunga obligasi. Utang bunga 1.500, beban bunganya 3.000 pada kas 4.500. Di sini utang bunga karena adalah bukan hak pembeli ya. Jadi nanti seandainya pembeli membayar, otomatis nanti akan dikembalikan sebesar 1.500. Tingkat bunga obligasi. Tingkat bunga obligasi dinyatakan secara pasti dan tercantum dalam perjanjian obligasi maupun dalam sertifikat obligasi. Tingkat bunga ini disebut tarif bunga kontrak. Nah, contohnya di sini biasanya itu bunga dibayar secara setengah tahunan, tapi bila ditulis persentase untuk 1 tahun maka nanti dibagi 2 gitu ya. Contohnya mengeluarkan obligasi bernilai nominal 1.000, bunganya 8%, pembayaran bunganya setengah tahunan, maka jumlah bunga yang harus dibayar untuk 1 tahun adalah 80 rupiah. Jadi 1% dikalikan 8%. Tetapi kalau mau membayar setiap setengah tahun atau 6 bulan sekali, berarti 80 dibagi 2, 40, atau dengan nilai nominal dikalikan bunga per tahun dikalikan jangka waktu 6/12. Kemudian tingkat bunga pasar adalah tingkat bunga yang bersedia dibayar oleh peminjam dan diterima oleh pemberi pinjaman untuk pemakaian uang pada tingkat resiko tertentu. Penjualan obligasi dengan diskonto. Diskonto atas utang obligasi terjadi apabila perusahaan menerbitkan dan menjual obligasi pada tingkat bunga kontraknya lebih rendah daripada tingkat bunga pasar. Nah, di sini terjadi ketika tingkat bunganya lebih rendah dibandingkan tingkat bunga pasar. Otomatis perusahaan bila akan menjual itu akan mengalami kerugian. Agar tidak rugi 2 kali lipat, otomatis di sini harganya tidak lagi dijual dengan nominal 100 miliar melainkan dengan nominal 93.492 juta. Selisihnya antara nilai nominal dengan harga jual ini namanya diskonto. Selisih antara nilai nominal dengan harga jual yang lebih rendah dari nilai nominalnya. Nah, agar laku di pasaran, harganya diturunkan menjadi 93.492 juta. Sehingga diskontonya, nah diskonto atas selisihnya itu namanya diskonto sebesar 6.508 juta. Sehingga jurnalnya kas dan diskonto obligasi pada utang obligasi. Nanti perusahaan tetap akan membayar atau melunasi obligasi senilai 100 miliar, bukan harga jualnya. Oke, ini ya. Diskonto obligasi yang dilaporkan dalam neraca adalah jumlah diskonto yang belum diamortisasi. Saldo diskonto obligasi dikurangkan terhadap nilai nominal obligasi sehingga dapat ditentukan nilai buku utang obligasi. Amortisasi diskonto. Dalam contoh di atas, perusahaan menerima kas dari hasil penjualan obligasi sebesar 93.492 juta. Tetapi 10 tahun kemudian harus melunasi sebesar 100 miliar. Diskonto yang timbul sebesar 6.508 juta selisihnya tadi ya, merupakan beban pemakaian dana sebesar 93.492 miliar. Kemudian kita akan menggunakan metode garis lurus. Proses pengalokasian diskonto selama jangka waktu obligasi disebut amortisasi.
Metode